Shalom anak-anak, selamat pagi. Ayo kita memuji Tuhan dulu. Siap ya? Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, Mam Ridis mau ajak pagi hari ini mau mendengarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, jadikan kami seperti mutiara-mutiara yang indah di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkannya. Kami percaya dimanapun selalu mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, anak-anak, pagi hari ini Mam Ridis percaya dimanapun anak-anak berada, pasti semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pagi ini Mam Ridis ingin mengajak anak-anak bahwa hari ini Mam Ridis membawakan sesuatu, yaitu tentang firman Tuhan yang berjudul tentang mutiara. Nih, Mam Ridis bawakan contoh tentang mutiara. Nah, anak-anak, mutiara ini sangat berharga dan bernilai. Nah, kalau bernilai, pasti yang namanya punya sesuatu yang luar biasa, nilai harganya sangat tinggi. Siapa sih anak-anak yang pingin punya mutiara? Pasti semuanya pingin punya mutiara. Nah, anak-anak, mutiara ini butuh proses. Menjadi mutiara yang luar biasa, menjadi mutiara yang indah, itu butuh proses. Prosesnya bagaimana? Wow, pada saat dia ada di dalam cangkang kerang, anak-anak, pada saat di laut, dia ini sangat-sangat menderita. Sangat-sangat seperti kalau ada ombak, ada pasir yang masuk, dia akan kesakitan. Nah, kenapa kesakitan? Iya, karena dia itu memiliki sesuatu yang mau indah, mau sesuatu yang luar biasa. Dia punya satu rasa ketenangan, sabar. Dia tidak mau seperti orang yang sakit, menggeliat atau apapun.
tapi dia tetap memiliki kesabaran. Nah, menjadi mutiara yang indah, ya anak-anak, semua itu butuh proses. Nah, sehingga apa? Pada saat dia tetap berada di dalam cangkang, walaupun ada ombak, ada pasir putih yang menghantamnya, tapi dia tetap tenang dan sabar, sehingga dia akan menghasilkan mutiara yang indah. Nah, anak-anak, mutiara yang indah, begitulah kehidupan anak-anak. Mam Riris akan ambil satu ayat firman Tuhan. Nah, anak-anak dimanapun berada, boleh kita baca firmannya bersama-sama. Di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan akan mengasihi. Amin anak-anak. Nah, anak-anak seperti mutiara. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak. Anak-anak adalah mutiara-mutiaranya mama, papa. Anak-anak adalah mutiaranya Tuhan. Kenapa dibilang mutiaranya Tuhan? Karena anak-anak sangat berharga dan bernilai. Nah, Mam Riris mau beritahu bahwa ketika anak-anak memiliki yang namanya karakter kesabaran. Nah, Mam, kenapa harus kita punya kesabaran? Kenapa harus kita miliki kesabaran? Anak-anak mau tahu? Nah, banyak hal yang harus anak-anak lakukan supaya anak-anak menjadi mutiara-mutiara yang indah. Nah, misalnya ya, anak-anak nih, saat ini kan kita itu belajar online. Masa pandemi, masa yang namanya virus corona. Nah, anak-anak pasti dituntut untuk belajar di rumah. Nah, mungkin ada anak-anak, "Mam, aku bosen, Mam." Nah, terus mama bilang, "Aku gak mau belajar, Mama. Aku gak mau di rumah, aku pengen sekolah." Hei anak-anak, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi saat ini itu satu rencana Tuhan. Nah, anak-anak harus sabar, belajar di rumah, lakukan apa yang diperintahkan oleh mamnya. Nah, begitu juga dengan apa? Mungkin anak-anak bosen, pinginnya jalan-jalan, pinginnya, "Aduh mama bosen." Tidak. Tuhan bilang apa? Bersabar. Ya, lihat situasi. Kenapa kita harus berada di rumah? Iya, karena kita harus menghindari namanya virus corona. Kita harus tetap nyaman, hidup kita sehat, supaya kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, yang kedua, ya anak-anak, bagaimana kita memiliki kesabaran lagi? Nah, menunggu. Mungkin anak-anak menginginkan sesuatu. Apa sih kira-kira? Oh, mungkin anak-anak pingin sepeda, atau anak-anak pingin mainan, atau minta es krim, atau minta apapun dari mama. Tapi mamanya gak punya uang, papanya gak punya uang. Ingat anak-anak, tidak boleh nangis, tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah. Nah, Tuhan katakan apa? Sabar. Nah, bagaimana? Minta, berdoa sama Tuhan Yesus. Anak-anak berdoa, katakan, "Tuhan berkati mama saya, berkati papa saya dalam pekerjaannya, dalam apapun." Supaya apa? Supaya Tuhan mencurahkan berkat buat papa dan mama, sehingga apa yang diinginkan anak-anak tercapai. Bisa dikasih mama es krim, bisa dikasih papa mungkin beli sepeda, apapun yang diminta anak-anak. Jadi harus punya karakter sabar, menunggu dalam sesuatunya. Nah, yang ketiga, nah anak-anak mengerjakan tugas. Kalau dikasih tugas nih sama mamnya, lalu anak-anak bilang, "Aduh susah banget ini mama, aku gak bisa." Mungkin anak-anak ada yang mungkin menulisnya masih belum lancar, atau mungkin ada berhitungnya belum lancar, atau mungkin banyak yang sulit untuk dikerjakan. Tapi ketahui pada saat anak-anak sabar, ya mungkin saat ini anak-anak menulis mungkin 1 baris, 2 baris, tapi ketahui kalau anak-anak sabar lakukan itu dengan baik, pasti anak-anak bisa menulis. Begitu juga dengan bisa membaca. Nah, anak-anak, kesabaran itu membuat kita semakin hari semakin sempurna. Hidup penuh dengan kesabaran pasti anak-anak punya nilai yang tinggi. Seperti tadi pujian mengatakan, "Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
Dia katakan ku istimewa. Wow, anak-anak itu berharga, anak-anak itu bernilai, anak-anak itu sungguh istimewa. Termasuk mamanya juga, mama papa juga istimewa dan berharga. Tapi hari ini Mam Riris ajak anak-anak untuk punya karakter yang namanya kesabaran, supaya anak-anak keluar sebagai pemenang, sebagai mutiara-mutiaranya Tuhan, sebagai anak yang istimewa dan berharga. Nah, anak-anak, kita tidak usah terlena dalam hal apapun, ya. Kita tidak mau melihat situasi apapun, tapi ketika anak-anak memiliki kesabaran, ketahuilah kesabaran itu yang akan menjadikan anak-anak seperti mutiara-mutiaranya Tuhan. Apalagi anak-anak, nih, mutiara ini aja kalau bernilai dan berharga, dia pasti akan disimpan ya di tempat yang mungkin aman, yang tidak diketahui semua orang. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Tuhan pasti menempatkan anak-anak menjadi satu anak-anak yang istimewa, berharga dan bernilai. Jadi anak-anak, mutiara ini ya sangat indah, bisa menjadi perhiasan untuk mempercantik mungkin diri kita, untuk bisa mungkin kalau dijual punya nilai harga, bisa menolong ekonomi kita. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak punya karakter kesabaran, pasti anak-anak menjadi berkat. Berkat di rumah, di gereja, dimanapun, termasuk di sekolah. Amin, anak-anak. Nah, jadi pagi hari ini Mam Riris ajak semua anak-anak punya karakter kesabaran, punya karakter yang bernilai seperti mutiara-mutiaranya Tuhan. Amin. Nah, sebelumnya Mam Riris mau ajak anak-anak tepuk kesabaran. Boleh ikut ya. Nanti mama-mama juga atau anak-anak dimanapun boleh. Mungkin anak-anak mengulang tepuk sabar ini. Oke, siap ya? Tepuk sabar. Aku sabar. Kamu sabar. Semuanya sabar, sabar, sabar. Nah, anak-anak bisa lakukan ini bersama dengan mama, bersama dengan anak-anak. Nah, pada saat ya kan kalau melihat mungkin mamanya ada marah sedikit sama papa, anak-anak boleh katakan, "Mama, sabar ya, sabar ya." Kita ini adalah anak-anak yang memiliki mutiara-mutiara yang indah. Terima kasih. Nah, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan dari Mam Riris. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak semuanya akan keluar sebagai mutiara-mutiara yang indah. Memiliki karakter kesabaran, memiliki karakter kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya. Apapun situasi dalam keadaan apapun, buat anak-anak tetap sabar dan sabar. Sehingga anak-anak menjadi mutiara-mutiara yang luar biasa. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa anak-anak istimewa, berharga dan bernilai. Dan sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan kesabaran itu semuanya ada di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap kebenaran firman itu menjadi kekuatan, menjadi pembentukan, menjadi hidup dalam setiap kesempurnaan akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.